Cigedug, Kabupaten Garut pada pemilu tahun 2024. Poin pertama, rapat pleno dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Cigedug atau anggota PPK Kecamatan Cigedug yang ditunjuk dan dimulai pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2004 pukul 8 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 bulan Februari tahun 2024 pukul 15 bertempat di Gor Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Poin kedua, rapat pleno dilaksanakan secara terbuka. Poin ketiga, peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah PPS Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, pengawas Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, dan saksi dari masing-masing pasangan calon, presiden dan wakil presiden, partai politik tingkat Kecamatan Cigedug, dan calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat. Poin selanjutnya, saksi dari masing-masing peserta pemilu paling banyak 2 orang dengan ketentuan paling banyak 1 orang sebagai peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan dapat bergantian. Poin 5, saksi peserta pemilu yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh 1. Pasangan calon atau tim kampanye tingkat kecamatan atau tingkat atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Pengurus partai politik tingkat kecamatan atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 3. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Poin 6. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. 7. Peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara wajib hadir tepat waktu. 8. PPK Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dibantu oleh PPS secara berurutan dimulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR RI, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, PPK mengeluarkan dan membuka sampul segel. Kedua, PPK menyerahkan formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD ke PPS dan meminta PPS untuk membantu dan membacakannya. Selanjutnya, anggota PPK membacakan catatan keberatan atau kejadian khusus yang terjadi di TPS pada setiap jenis pemilihan, itu pun kalau ada. Selanjutnya, PPS membaca dengan cermat dan jelas formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Anggota PPK dibantu sekretariat PPK melakukan hasil pembacaan hasil setiap jenis pemilihan ke dalam berita acara dan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dengan menggunakan Sirekap. Poin selanjutnya, anggota PPK Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam formulir model D hasil untuk masing-masing jenis pemilihan. Sekretariat PPK Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut mengunduh berita acara rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam formulir D hasil kecamatan dari Sirekap. Selanjutnya, formulir model D hasil kecamatan, PPWP, DPRI, DPD, DPRD Kabupaten ataupun Provinsi kecamatan ditandatangani oleh semua anggota PPK Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dan saksi yang hadir. Dalam hal ketua dan anggota PPK Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana huruf B, maka formulir ditandatangani oleh ketua, anggota PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut, dan saksi yang bersedia. Poin selanjutnya, PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dengan menggunakan tanda terima kepada saksi dan pengawas. Rapat pleno, poin 9, rapat pleno rekapitulasi dapat dilaksanakan dengan metode pembagian perparel dengan ketentuan sebagai berikut. Pembagian panel dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta pleno untuk kemudian itu disampaikan dan pembagiannya oleh ketua PPK. Setiap panel dipimpin oleh ketua atau anggota PPK yang ditunjuk oleh ketua PPK. Poin selanjutnya, ketentuan rekapitulasi sebagaimana pada angka 8 huruf A sampai G berlaku mutasi mutandis pada setiap panel. Poin 10, peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan oleh PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut. Poin 11, saksi dan pengawas Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut dapat menyampaikan keberatan setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh setiap PPS selesai. Jangan kita ngomong, lanjutkan saja. Nanti kalaupun ada perbedaan hasil dengan rekan-rekan para saksi ataupun pengawas, setelah berhenti selesai baru interupsi. Begitu ya Pak. Selanjutnya, saksi atau penguasa dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 13, dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwasca, PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut wajib menjelaskan prosedur atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir model D hasil kecamatan, baik itu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten atau kota. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau panwasca dapat diterima PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut seketika melakukan pembetulan. Jantan upamanya selisih naon pada hari ini langsung dilakukan pembetulan jika ada selisih. Poin 15, pembetulan dilakukan dengan cara mengganti akta yang salah dan menuliskan akta yang benar dalam formulir model D hasil kecamatan, baik PPWP, DPR RI, DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten atau kota, dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir catatan keberatan atau kejadian khusus. Poin 16, ketua PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut dan saksi yang hadir membutuhkan palat pada angka hasil pembetulan. Poin 17, dalam hal ini saksi masih keberatan terhadap pembetulan tersebut, PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut meminta pendapat dan rekomendasi kepada panwasca yang hadir. Poin 18, PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut menindaklanjuti rekomendasi panwasca sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan. PPK poin 19, PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir catatan keberatan dan atau kejadian khusus. Poin terakhir, PPK Kecamatan Cigedung, Kabupaten Garut memberi kesempatan kepada saksi, panwasca, dan pemantau pemilihan dalam negeri, pemantau pemilihan asing dan pers untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video. Mungkin itu tata tertib sebelum kita melakukan
rapat pleno penghitungan atau perlengkapan suara. Gimana para saksi dan panwas? Dapat disetujui? Setuju. Para saksi?